Parasit Argulus pada ikan. Pengertian: Argulus sp adalah salah satu parasit eksternal yang paling banyak ditemukan menyerang ikan. Argulus sp merupakan penyebab penyakit argulosis atau juga dikenal dengan istilah penyakit kutu ikan atau fish louse. Parasit ini sering menyerang organ kulit dan insang pada ikan. Ukuran Argulus sp dewasa berdiameter 3-4 mm dengan panjangnya 28 mm. Ukuran tersebut membuat Argulus sp mudah dilihat tanpa menggunakan alat pembesar. Argulus sp menyerang ikan dengan cara menghisap darah sehingga menyebabkan ikan stres dan terjadi penurunan kondisi ikan. Argulus sp menyerang ikan dengan cara menempel dan menusuk pada tubuh inang dengan menggunakan stylet. Parasit ini akan melepaskan zat antikoagulan yang berfungsi untuk mencegah pembekuan darah. Selain itu, terdapat proboscis untuk melukai dan menghisap sari makanan dari inang. Siklus hidup Argulus sp. Daur hidup Argulus sp terjadi selama 28 hari, di mana 12 hari untuk fase telur dan menetas. Sedangkan fase larva sampai dewasa membutuhkan waktu berkisar 16 hari. Larva Argulus sp dapat hidup tanpa ikan selama 36 jam, sedangkan individu dewasa dapat hidup tanpa inang selama 9 hari. Jumlah telur yang dihasilkan individu betina antara 50-250 butir. Telur yang dihasilkan akan diletakkan pada berbagai benda yang ada di dalam perairan. Telur akan menetas menjadi larva setelah beberapa kali berganti kulit dan berubah menjadi Argulus dewasa. Penyakit Argulus yaitu secara eksternal, sisik lepas, ekor kelipis, tubuh membengkak, bentuk tubuh seperti kutu, terdapat titik merah pada kulit dan perubahan warna kulit dan insang menjadi pucat. Lalu ada secara internal, yaitu pendarahan pada insang dan sirip. Lalu ada secara tingkah laku, ikan akan berenang secara pasif, ikan sesekali akan melompat keluar dasar perairan, selera makan ikan menurun, dan ikan akan menggosokkan tubuh ke akuarium, dan ikan akan mengalami sesak nafas. Saat kita membeli ikan baru, kemungkinan besar ikan tersebut belum dicuci, sehingga mengakibatkan kutu Argulus ikut ke dalam ikan. Unsur penyebab parasit yang pertama, kekebalan tubuh ikan rendah sehingga mudah dijadikan inang bagi parasit dan rentan terkena infeksi. Yang kedua, agen penyakit. Yang ketiga, kutu ikan sebagai vektor penyakit menular. Yang keempat, lingkungan yang buruk. Semakin buruk keadaan kolam dan semakin buruk kondisi kualitas air pada perairan dapat menyebabkan semakin berkembangnya telur Argulus. Yang kelima, faktor cuaca atau perubahan iklim dan suhu yang ekstrim. Yang keenam, pakan yang berlebihan. Yang ketujuh, kepadatan yang tinggi. Kepadatan ikan dalam kolam yang tinggi akan menyebabkan ikan mudah stres dan terjangkit parasit. Cara pencegahan dan pengobatan parasit Argulus pada ikan: yang pertama, pemberian zat kimia dan antibiotik. Yang kedua, pemberian bahan alami yang mengandung zat antiparasit seperti ekstrak batang pisang dan biji pepaya. Yang ketiga, vaksinasi atau pemberian imun pada tubuh ikan. Pada media pemeliharaan, dilakukan yang pertama, penyimpanan sisa pakan dan metabolisme dalam akuarium setiap hari. Yang kedua, pergantian air 50% dalam media pemeliharaan ikan. Yang ketiga, pengeringan dan disinfektan kolam setiap pemeliharaan untuk membunuh telur parasit. Dan yang keempat, pengukuran dan mencatat kualitas air setiap hari. Lernia merupakan salah satu ektoparasit yang masuk ke dalam filum Arthropoda dan termasuk ke dalam jenis krustasea atau udang-udangan tingkat rendah. Lernia merupakan parasit penyebab penyakit lerneosis. Lernia menyerang ikan air tawar terutama yang hidup di perairan terbuka. Lernia memiliki bentuk tubuh bulat panjang menyerupai cacing dengan ukuran tubuh saat dewasa mencapai 7,6 mm. Pada bagian kepalanya terdapat organ yang menyerupai jangkar. Oleh karena itu cacing ini disebut juga dengan cacing jangkar. Dengan perantara organ tersebut, Lernia menempelkan dirinya ke tubuh ikan. Siklus hidup Lernia dibagi menjadi 4 perubahan, yaitu Nauplius, Copepodid, Cyclopoid, dan dewasa. Lamanya satu siklus hidup tergantung dari temperatur lingkungannya. Siklus hidup Lernia. Pada stadium Copepodid, Lernia hidup di sekeliling tubuh ikan dan menggigit kulit atau lendir ikan. Pada stadium ini, cacing tersebut sangat peka terhadap jenis obat-obatan. Memasuki stadium dewasa, Lernia dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu stadium Cyclopoid dan stadium dewasa. Selama stadium Cyclopoid, Lernia hidup di sekeliling tubuh ikan dan juga tidak tahan terhadap pengaruh obat-obatan.
sini saya akan menjelaskan gejala klinis Lernia pada ikan, baik secara eksternal, internal, maupun tingkah laku ikan itu sendiri. Yang pertama yaitu ada gejala klinis secara eksternal. Gejala ini akan mempengaruhi perubahan tingkah laku pada ikan. Yang pertama yaitu ikan lebih sering berdiam diri. Yang kedua, ikan tidak dapat berenang secara aktif. Yang ketiga, ikan akan terlihat sering menggosokkan tubuhnya. Yang keempat, terjadi kerusakan yang cukup parah pada bagian dasar sirip ikan. Yang kelima, sisik ikan akan mudah terkelupas dan sirip mengalami kerusakan seperti tergerigis. Yang keenam, ikan akan mengalami perubahan patologi anatomi seperti timbulnya luka pada bagian tubuhnya, inflamasi, serta nodul pada kulit dan sirip. Lalu, terlihatnya cacing jangkar yang menempel pada bagian tubuh ikan seperti sirip dan sisik ikan. Kemudian, terdapatnya ulcer atau borok yang terjadi karena adanya luka pada tubuh ikan. Setelah saya menjelaskan beberapa gejala klinis secara internal eksternal tadi, kemudian ada gejala klinis secara internal, yaitu gejala yang berasal dari dalam tubuh ikan itu sendiri. Yang pertama yaitu nafsu makan ikan dan juga berat badan ikan akan menurun drastis. Yang kedua, ikan akan mengalami stres dan tidak dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga yaitu terganggunya sistem pernafasan pada ikan. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan gonad ikan itu akan menjadi lambat dan tidak dapat tumbuh dengan baik. Yang terakhir, ikan akan mudah rentan terhadap serangan sekunder yang berasal dari bakteri maupun jamur infeksius lainnya. SP merupakan parasit ikan yang termasuk ke dalam ektoparasit filum Arthropoda yang berbentuk panjang seperti jarum dan memiliki alat penempel yang berupa jangkar atau holdfast yang berada di bagian anterior. Nah, jangkar ini bisa memiliki panjang 5-10 cm dan dapat dilihat dengan mata. Penyebab adanya Lernia SP pada ikan yaitu jangka waktu pemeliharaan cukup lama, misalnya lebih dari 5 bulan, kepadatan tebar cukup tinggi, air yang tidak dikelola dengan baik. Gejala klinis ikan yang terkena Lernia SP yaitu terjadi pendarahan, kedua timbul luka pada tubuh, kesulitan bernafas, anemia, pembengkakan tubuh, sisiknya terkelupas, mengalami nekrosis, penurunan berat tubuh, perkembangan gonadnya terhambat, dan terdapat borok. Cara pencegahannya adalah melakukan pengendapan dan penyaringan air yang masuk, kemudian memusnahkan ikan yang terinfeksi, dan melakukan pengapuran pada kolam. Berikut ini adalah video ikan yang terkena parasit Lernia SP.